Saja kita membuka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membaca, kalau saya bacakan bagi saudara sekalian, Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Saudara silakan mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, seperti lagu yang tadi barusan kami nyanyikan, berilah terang kepada kami, grant us light, O Lord. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, Roh-Mu yang kudus yang mencelikan mata rohani kami, memberi terang kepada pikiran kami, sehingga kebenaran itu boleh menerangi hati kami dan memimpin hidup kami. Biarlah firman yang hidup itu boleh memberi kehidupan kepada kami dan menuntun kami juga di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, pimpin dan pakai dia sehingga dia boleh memberitakan firman yang berkuasa dan boleh memberitakan firman dengan setia sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkati setiap kami dengan firman-Mu, dengan anugerah dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita masih melanjutkan akan tema tentang suffering. Kita sedang eksposisi dari 1 Petrus 1 dan kita sampai di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita sedang membahas tentang suffering di situ, dan selama 3 kali ini dan terakhir hari ini kita akan merenungkan, saya masuk expose dan memikirkan tentang satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tiga doktrin penting, 3 doktrin yang powerful yang menolong kita untuk memiliki kerangka bagaimana melihat penderitaan yang kita alami. Dan kalau saudara tidak hadir, saya undang saudara untuk melihat di dalam channel YouTube kita, dan saya rasa itu 3 kerangka yang sangat penting untuk menolong kita bagaimana kita boleh menghadapi penderitaan yang mungkin belum sekarang, mungkin akan datang kita hadapi dan akan memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada kita untuk kita menghadapi dengan firman Tuhan yang ada. Dan sebelumnya kita membahas, seperti tadi saya katakan, dari 1 Petrus pasal yang pertama, kita membahas mengerti penderitaan itu seperti emas yang dimurnikan. Dan itu juga salah satu gambaran yang penting untuk kita boleh melihat bagaimana penderitaan yang sedang kita hadapi itu sebagai bagian daripada Tuhan sedang memurnikan iman kita. Ada banyak kotoran-kotoran di dalam hati kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Ada banyak campuran-campuran daripada dunia ini. Salah satunya melalui penderitaan itu Tuhan memurnikan kita. Seperti pandai emas itu membakar api dan memurnikan campuran-campuran yang ada di dalam emas itu. Dan hari ini saudara sekalian kita akan merenungkan satu metafora lagi di dalam Alkitab tentang penderitaan. Lalu kemudian bagian yang kedua kita akan melihat juga bagaimana secara real, secara nyata kita menghadapi akan kesulitan dan penderitaan, pergumulan yang kita hadapi sehari-hari.
Nah, saudara sekalian, metafora yang saya maksudkan yang bagian pertama hari ini kita renungkan adalah metafora daripada gymnasium, ya, atau gym. Kita pergi ke gym. Ini diambil dari ayat yang Ibrani 12, ayat yang ke-11 tadi kita baca, dan juga sebenarnya bagian yang lain tulisan dari Paulus juga memakai akan istilah ini. Ayat ke-11 tadi saya bacakan sekali lagi, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, yaitu kata dilatih atau train. Ya, later on, however, it produce harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it, yang telah dilatih olehnya. Ya, kata dilatih atau train itu di dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari akar kata gymnasdo, ya, gymnasdo, kata dari gymnasdo muncul kata gymnasium, ya, muncul di situ, ya, yang berarti secara literal berarti exercise naked, ya, exercise secara telanjang atau maksudnya secara tidak ada yang ditutupi, ya, di dalam exercise itu. Jadi saudara, ini gambaran yang penting untuk kita juga mengerti sekali lagi dari aspek metafora yang berbeda-beda dari penderitaan pergumulan yang kita hadapi. Saudara bayangkan kita masuk ke dalam training, ke gym, ya, yang tujuannya jelas untuk menguatkan bagian-bagian tubuh yang lemah dan juga semakin menguatkan bagian tubuh-tubuh yang sudah lumayan kuat. Yaitulah tujuan kita masuk ke gym, gitu. Dan bayangkan saudara masuk ke gym, dan biasanya masuk ke gym saudara harus memakai pakaian yang khusus, ya. Saudara akan mencopot pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari, ya. Itulah sebabnya exercise naked di situ, ya, dan memakai pakaian khusus untuk gym, ya, untuk nge-gym. Bukan hanya untuk memudahkan akan gerakan-gerakan di dalam gymnasium itu atau di dalam gym, ya, tetapi juga supaya expose bagian-bagian tubuh kita yang lemah, ya, bagian-bagian tubuh kita yang penuh lemak, ya, kelihatan yang tidak seharusnya ada di situ, yang biasanya tersembunyi, ya, kalau kita pakai pakaian apalagi winter, kita pakai baju yang tebal-tebal, pakai jaket dan sebagainya, maka itu semua harus dilepas waktu kita masuk gym, ya, supaya terekspos semuanya. Pertama-tama tentu bagi kita, ya, bagi kita supaya kita sendiri sadar ada bagian-bagian yang perlu dibentuk, ya, ada bagian-bagian yang lemah yang perlu dibentuk, dan tentu untuk coachnya ada coach di situ yang akan melihat, nah ini yang harus diperbaiki, ini harus dikuatkan, ini harus dikurangi lemaknya di sini, ya, dan sebagainya. Dan unfortunately semua orang juga bisa lihat di dalam gym itu. Nah ini menjadi insentif bagi kita, ya, ketika kita mulai training dan ketahuan semua ada yang lemah, ada yang tidak seharusnya, daging yang tidak seharusnya di situ, lemak yang tidak seharusnya ada di situ, dan seterusnya, supaya kita mulai, oke, saya mulai train. Kalau semuanya sudah bagus, ya tidak usah train lagi, ya. Tetapi tidak ada orang yang semuanya bagus, ya. Kita semua perlu di-train, dilatih olehnya. Nah inilah saudara sekalian, menolong kita mengerti gambaran ini ketika kehidupan kita lancar-lancar, ketika tidak terlalu ada masalah, ya, maka biasanya kelemahan karakter kita itu tersembunyi. Ya, kalau tidak ada masalah, lancar-lancar, kita nggak begitu tahu siapa kita sesungguhnya. Tapi ketika penderitaan datang, baru sadar, ya, bahwa banyak kelemahan-kelemahan dari kita. Kita orang yang baru sadar bahwa kita orangnya kurang sabar atau tidak sabar sama sekali. Kita orang yang penuh khawatir, orang yang mudah marah, orang yang mudah berbohong ketika ada tekanan, ya. Pandangan diri yang tidak realistis. Kita orang yang kurang disiplin. Nah, seringkali hal-hal seperti itu, kelemahan-kelemahan kita seperti itu baru terekspos ketika kesulitan datang, ketika penderitaan datang. Baru sadar bahwa saya sebenarnya orang yang sangat tidak sabar. Baru sadar saya adalah orang yang mudah marah, ya. Baru sadar bahwa kita
adalah orang yang juga gampang berbohong ketika ada tekanan yang tiba. Saudara sekalian, ya kalau kita sabar itu ya salah satu itu buah roh gitu kan ya, patient, long suffering. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tahu bagaimana buah itu bisa muncul, buah kesabaran, long suffering itu. Ya, itu adalah atau kasih sebenarnya, kasih adalah salah satunya long suffering. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sabar. Ya, Tuhan mengujinya dengan memberikan orang yang membuat kita kehilangan kesabaran. Ya. Tuhan mengirimkan orang-orang yang dekat kepada kita yang membuat kita gregetan, tidak bisa sabar lagi, tidak kuat untuk sabar lagi. Ya, kita mau meledak, mau marah. Nah, disitulah kalau semuanya baik-baik, semuanya orangnya suportif, semuanya orang mengasihi, semuanya orang nurut dan sebagainya, semuanya orang baik-baik, ya kesabaran kita tidak pernah diuji, ya. Tapi justru baru muncul ketika kita menghadapi orang-orang yang membuat kita tidak sabar lagi, ya. Lalu bagaimana setelah mengetahui semua kekurangan kelemahan kita? Maka coach yang baik akan memberikan training yang tepat. Ya, ini very simple ya, kita menyadari. Training yang tepat. Not too much, not too little. Ya, kalau too much, hancur kita. Ya, hancur. Kalau too little, ya terlalu gampang, tidak membentuk apa-apa, tidak mengubah apa-apa sebenarnya kalau too little. Ya, tidak membentuk bagian-bagian tubuh yang seharusnya dibentuk. Jadi memberikan training yang tepat. Ya, tetapi tentu bukan berarti training yang tepat itu tidak sakit dan bukan berarti mudah ya ketika kita mendapatkan training yang seharusnya, khususnya bagian-bagian tubuh kita yang lemah yang harus dibentuk, maka itu menjadi sesuatu yang tidak enak. Kita tahu semua ya, nge-gym ataupun kemanapun olahraga apapun ya, maka kita akan mengalami pertama-tama pasti susah, pasti sakit, saudara sekalian. Ya, kemarin di Pemuda juga saya ada singgung sedikit tentang hal ini, kasih contoh kepada mereka dengan real, dengan nyata. Saya tanya kepada para pemuda, siapa di antara kalian yang kalau saya bilang, saya panggil sekarang ke depan untuk push up 20 kali, siapa yang bisa? Ada beberapa yang angkat, tidak semua, minority, 20 kali. Maka saya panggil satu, ayo maju ke depan. Ya, benar kamu bisa? Benar bisa. Dia push up di sini 20 kali. 1, 2, 3, 20 kali. Ya. Oke, semua sehat. Oke. Karena memang badannya mulai kebentuk, saya lihat. Mulai kebentuk. Ya, saudara sekalian, saya katakan kepada dia dan kepada semua pemuda, pasti orang-orang yang angkat tangan tadi berani bilang bisa 20 kali push up. Pasti mereka sudah lakukan itu, dan bahkan mungkin lebih. Bisa lakukan itu lebih. Pasti mereka sudah latihan sebelumnya. Tidak tiba-tiba berani angkat tangan. Ya, kalau yang tidak berani angkat tangan suruh maju ke depan, sekali langsung 5 kali turun nggak bisa naik lagi. Sudah turun nggak bisa naik lagi. Saudara sekalian, ya mungkin banyak di antara saudara di sini ya, yang kalau sudah tidak latihan lama ya, sudah tidak push up berapa ya, mungkin setahun, 2 tahun. Saya bilang saya dulu bisa juga 20 kali. langsung. Tapi sekarang kalau suruh naik, pasti 5 kali juga udah setengah mati kali gitu ya. Saudara yang tidak pernah latihan, tidak pernah push up ya, maju 2 kali. Ada yang sekalipun nggak bisa, sudah turun nggak bisa naik lagi betul-betul. Saudara sekalian, dan mereka pasti melalui juga awalnya juga tidak ada seorang yang pertama langsung latihan langsung bisa 20, tidak ada. Semua orang pasti latihan dulu mungkin dari 2 kali, dari 5 kali, dari 7 kali, dari 10 kali begitu ya, dan mungkin perlu waktu yang lama. Dan tentu berarti itu tidak sesuatu yang tidak mudah ya, dan bahkan pasti awal-awalnya itu bisa sakit sekali. Sudah tahu sekali, kita semua mengalami itu ya. Sudah lama tidak main bulu tangkis, tiba-tiba ada sports day, kumpul semua main bulu tangkis, besoknya sakit semua badan gitu ya. Habis nge-gym pulang udah kayak mau mati begitu kalau benar-benar tepat ya, benar-benar tepat bagian-bagian yang lemah itu dilatih ya. Tidak terlalu berat, kalau terlalu berat betul-betul mati bukan saudara sekalian. Tapi kalau tepat seperti mau mati gitu ya, nggak bisa jalan, terlalu capek, terlalu sakit dan sebagainya. Tapi itulah
Nge-gym, itulah tujuannya. Itulah tujuan kita nge-gym. Itulah tujuan, salah satu metafora bagi penderitaan. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Ada kesusahan, kita rasa setengah mati. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu Tuhan yang mengerti segala kelemahan kita, yang mengerti segala kekuatan kita, dan Dia tidak akan memberikan pencobaan atau ujian yang melampaui kekuatan daripada kita. Coach yang jelek, yang tidak bagus, tentu bisa merusak kita. Merusak kita ketika diberikan beban yang terlalu berat, patah semua tulangnya, begitu ya. Terlalu berat dan sakit dan bisa rusak badan kita. Tetapi coach kita yang kita miliki adalah coach yang terbaik bagi kita semua, coach yang sempurna. Dia sedang melatih kita, sedang membentuk kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Melalui kesusahan, melalui kesakitan, dibuka dulu semuanya, harus telanjang, ketahuan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan tapi itu insentif untuk kita, ayo sadar, ini kelemahan sudah menjadi masalah di dalam keluarga, dalam hidup kita pribadi, di dalam relasi dengan orang lain, terutama di dalam relasi dengan Tuhan, dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kita dibongkar kelemahan-kelemahan kita. Melalui kesulitan, melalui penderitaan, kita masuk ke dalam gymnasium daripada Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Sakit, susah, tidak gampang. Tetapi kalau kita terus latih, terus setia, tidak lari dari gymnasium daripada Tuhan. Kita tidak lari, tidak berhenti. Tapi kita mau dilatih oleh Tuhan terus. Kita mau taat di dalam rencananya, kehendaknya. Tidak ada di antara umat Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak dilatih oleh Tuhan. Tadi Ibrani mengatakan, kalau engkau adalah anak, pasti didisiplin oleh Tuhan. Pasti dibentuk oleh Tuhan. Jangan lari. Ini untuk kebaikan kita. Kalau kita lari daripada dan tidak mau dan menjadi marah dan tidak mau mengikut rencana daripada Tuhan, maka kita menjadi orang yang lemah. Maka bagian-bagian kita, tubuh kita yang lemah, yang terus lemah, dan yang kuat makin lama makin lemah ketika dipakai. Ketika tidak dipakai dan tidak dilatih. Tapi ketika kita dilatih, susah, awal-awalnya susah memang. Tidak mudah, bahkan sakit setengah mati. Tapi ketika kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencananya, mau terus taat di dalam kehendaknya, kita tahu ini adalah Bapa yang sedang mendisiplin anaknya. Kita tidak meninggalkan dia, tapi kita terus berjalan di dalam rencananya. Kita tahu ini Tuhan sedang membentuk kita, karakter kita, berbagai macam karakter kita. Ya, sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sudah sekalian, dengan poin ini kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kita akan melihat secara nyata dan praktikal kemudian bagaimana kita menghadapi dan melalui penderitaan yang kita alami. Saya ajak kita membuka satu bagian firman dari Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43, saya akan bacakan beberapa bagian bagi saudara sekalian. Ayat yang kedua, dari mulai ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Saya bacakan lagi bagi saudara sekalian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan kepada umatnya, Israel, juga kepada kita bisa pegang. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dan kemudian ayat yang ke-5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ini juga yang menolong kita untuk menyadari bagaimana kita menghadapi dan melalui penderitaan secara nyata. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, umat Tuhan akan mengalami kesulitan penderitaan seperti kita sudah
pelajari, barang siapa mau hidup suci, hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan, dia pasti akan mengalami penderitaan, dia pasti akan dianiaya. Kalau dunia menganiaya Kristus, membenci Kristus, maka dunia juga akan membenci akan murid-muridnya. Saudara sekalian, tapi bagaimana kita menghadapi itu? Bagaimana kita menghadapi segala tantangan, kesulitan, penderitaan dengan segala macam bentuknya? Ya, penderitaan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Dan kunci daripada Yesaya pasal 43 yang tadi kita baca adalah untuk kita boleh mengenal Dia, mengenal Allah secara pribadi. Nah, ini menjadi kunci, ya. Tuhan menguatkan umatnya di sini ketika mereka menghadapi banjir, badai, mungkin banjir air, sungai, ya, air yang deras, atau bahkan berjalan melalui api gambarannya. Ini adalah ada janji Tuhan yang kau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa dan Allah Israel, juru selamatmu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Artinya adalah kunci ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, secara praktikal adalah kita perlu mengenal Dia. Mengenal Allah, siapakah Allah yang menyertai kita, siapakah Allah yang telah menyelamatkan kita itu. Ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan dan bisa menghadapi akan tantangan dan kesulitan yang dihadapi ini. Dan kita sekarang akan lihat bagaimana secara nyata, secara real, apa yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ini dialami oleh anak-anak Tuhan, umat Tuhan secara harafiah. Mereka berjalan dan melalui api. Kita buka Daniel pasal yang keempat. Satu bagian yang terkenal, Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang ketiga. Kita membaca ayat 15 sampai 18. Kita akan melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berjalan melalui api secara harafiah dalam hidup mereka. Saya ajak kita membaca bersama-sama Daniel pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung buat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu ini adalah peristiwa yang terkenal bagaimana Nebukadnezar, raja yang berkuasa di Babel itu, mendirikan patung. Tidak begitu jelas patung ini patung apa. Ada yang mengatakan mungkin patung raja sendiri Nebukadnezar, atau juga patung salah satu dewa yang disembah oleh Babel. Ya, dirikan patung yang besar, yang menakjubkan itu, dan semua harus menyembah kepada patung ini. Kita tahu di Babel itu banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Babel, Babilonia. Dan sebenarnya mereka bebas untuk menyembah atau tidak menyembah dewa apapun. Ada macam-macam dewa, kamu boleh pilih dewa apa saja yang kamu mau sembah, tetapi ada satu dewa yang semua penduduk Babel itu harus tunduk dan menyembah, yaitu dewa kerajaan Babel yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar ini. Ada satu dewa yang official dewa, ya, atau Tuhan yang harus disembah oleh seluruh bangsa Babel, orang-orang yang tinggal penduduk di Babel itu.
Karena kalau tidak, ketika sangkakala berbunyi, kecapi berbunyi, ceracap berbunyi, semua bunyi-bunyian itu di musik semua bunyi dengan keras, semua orang harus tunduk menyembah kepada dewa, raja, patung yang didirikan oleh raja ini. Dan kalau tidak, maka orang yang berani tidak menyembah, maka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan kita tahu bahwa semua penduduk Babel takut dan semua penduduk Babel taat kepada perintah raja ini. Ketika bunyi segala musik itu berbunyi, mereka sujud menyembah kecuali 3 orang ini yang disebut Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dan itulah yang tadi kita baca. Ini orang-orang yang terhormat di kerajaan Babel. Maksudnya raja sangat mengasihi mereka. Ini orang-orang yang penting. Ya, orang-orang yang memiliki banyak kemampuan, posisi, karena itu raja kasih kesempatan lagi setelah raja mendengar bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah kepada patung yang raja dirikan itu, maka raja memanggil mereka dan mengatakan, sekarang kesempatan lagi, buktikan bahwa kamu sebenarnya mungkin ada kesalahan, mungkin kamu tidak dengar, atau apapun alasannya. Sekarang ketika bunyi ceracap, bunyi kecapi, semua alat-alat musik berbunyi, biarlah engkau menyembah dan kamu akan bebas, lepas, merdeka. Tetapi kalau engkau tidak mau menyembah, engkau akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa atau Allah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nebukadnezar mengatakan itu. Dan kita tahu Sadrak, Mesak mengatakan tidak ada gunanya lagi kami menjawab, tidak ada lagi argumentasi. Dan ayat ke-17, ini ayat yang penting, tetapi kalau baca bahasa Indonesianya menjadi seperti agak salah sebenarnya, bisa salah mengerti. Sudah kalau membaca bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia seperti seolah-olah mengatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya, artinya kalau begitu, kalau dia tidak melepaskan kami, berarti dia tidak sanggup melepaskan kami. Nah, itu menjadi kesalahannya di situ. Terjemahannya harusnya tidak begitu. Terjemahannya adalah mengatakan bahwa jikalau kami dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari dalam perapian itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi itu dia percaya, tahu, mengenal Allah yang sanggup melepaskan mereka dari tangan raja dan dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi memang ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa atau ilah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, saudara sekalian, ini perkataan Sadrak, Mesak, Abednego ayat ke-17 khususnya menjadi satu kayak seperti paradoks ya antara keyakinan, kepastian tentang pertolongan Allah dalam hidup mereka dengan kerendahan hati sebenarnya. Dengan kerendahan hati. Setelah ayat 17 mengatakan Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dan dia akan melepaskan kami. Satu keyakinan, satu kepastian. Allah yang berkuasa, berdaulat, dan dia Allah yang berdaulat itu akan melepaskan kami. Tetapi kemudian ayat 17 dia mengatakan tetapi seandainya tidak. Mengapa dia katakan seandainya tidak? Bukankah tadi sudah yakin, sudah percaya Allah yang berdaulat, berkuasa itu akan melepaskan mereka, tapi kenapa ditambah seandainya tidak? Hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, saudara sekalian, ini adalah paradoks keyakinan, kepastian dengan kerendahan hati daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mengapa mereka mengatakan seandainya tidak kalau mereka sudah yakin bahwa dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, berkuasa dan akan melepaskan mereka? Jawabannya adalah kepercayaan mereka, iman mereka itu ada pada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Iman dan kepercayaan mereka bukan pada pengertian mereka yang terbatas tentang apa yang Allah akan lakukan di dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Sekali lagi ya, mengapa mereka mengatakan, mereka kalau sudah yakin, percaya Allah yang berdaulat, berkuasa, dan Allah itu akan melepaskan mereka dari tangan raja.
Setelah mengatakan tetapi seandainya dia tidak melepaskan kami. Karena apa? Kenapa mereka mengatakan itu? Karena iman mereka, kepercayaan mereka ada pada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Iman kepercayaan mereka bukan pada pengertian mereka yang terbatas tentang apa yang Allah akan lakukan di dalam situasi itu. Dengan kata lain, mereka mengenal dan percaya kepada Allah yang berdaulat dan maha bijaksana dan akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya yang tidak sepenuhnya dimengerti. Ya, ada seorang pengkhotbah dulu pernah mengatakan, ini adalah bijaksana, bijak dari sana, dari Tuhan, bijaknya sana, bukan bijak sini, gitu ya, bukan bijak sini, bukan bijaknya saya, ya. Ini yang mau ditegaskan di sini. Dengan kata lain, seolah-olah Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan, bahkan jika Allah itu tidak, yang Allah yang berdaulat dan berkuasa itu tidak melepaskan kami, dan ini adalah kedaulatannya dan bijaksananya, maka kami akan tetap menyembah Dia, bukan engkau ya Raja. Kami melawan engkau ya Raja, melawan titahmu, bukan karena kami tahu kami pasti akan dilepaskan. Kami melawan engkau, melawan titahmu, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sejati. Ini yang mau ditekankan di sini. Allah yang sejati itu dengan kata lain di sini adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang berjanji akan menyertai umatnya, tetapi Allah yang karena kedaulatannya itu, termasuk kedaulatannya itu, kalau Dia tidak mau melepaskan kami sekarang ini, dalam situasi sekarang ini. Dia tahu apapun yang akan terjadi, Tuhan tetap akan dipermuliakan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan Tuhan akan memimpin mereka, meskipun penyertaan pimpinan Tuhan itu bukan berarti mereka akan dilepaskan dari tangan Raja, tetapi yang pasti Tuhan akan dipermuliakan, dan Tuhan akan menopang akan umatnya. Ini prinsip yang penting, saudara sekalian, bagaimana kita boleh menghadapi dengan real, dengan nyata di dalam kesulitan pergumulan yang kita hadapi adalah, sekali lagi kuncinya, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapakah Allah yang sejati, Allah yang dinyatakan Alkitab, Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebaliknya kalau kita ada orang-orang yang di dalam penderitaan, kesulitan yang dihadapi, kemudian menjadi kecewa kepada Allah, ya, kecewa kepada Allah, maka itu menjadi sesuatu yang, kenapa kecewa? Berarti Allah mengecewakan kamu. Kenapa Allah bisa mengecewakan kamu? Yang salah Allah atau yang salah kamu? Kalau Allah mengecewakan kamu, ya, Phil Pienci di dalam bukunya Disappointment with God, itu dia pernah menulis di permulaannya, menceritakan tentang dia menghadiri akan kebaktian, yaitu kebaktian penyembuhan, gitu ya, kebaktian penyembuhan. Maka di dalam kebaktian itu ada orang-orang yang sakit maju ke depan dan sebagainya, ditumpang tangan dan disembuhkan. Dan ada salah satu ada orang-orang yang lumpuh gitu, ditumpang tangan, disembuhkan dan dia bisa berjalan dan sebagainya. Ada orang yang kemudian sakit parah, sudah tidak bisa jalan, ya, kemudian ditumpang tangan, disembuhkan dan sembuh. Wah, mereka berteriak semuanya, bersukacita bersama-sama. Dan Philip Yancey hadir di dalam kebaktian seperti itu, dan dia mulai berpikir, dan dia kagum sebenarnya awalnya, melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam hidup orang-orang ini. Dan dia kemudian setelah selesai kebaktian, dia menghampiri salah satu orang yang disembuhkan, ya, tanda kutip disembuhkan itu, dan dia minta kontaknya, bolehkah nanti ada waktu saya boleh kontak Bapak, gitu ya. Terus dikasih nomor teleponnya, ya, dan kemudian dia lupa, beberapa hari kemudian dia agak lupa gitu, banyak hal-hal yang dia hadapi. Setelah kira-kira 2 minggu dia baru ingat, oh iya, saya mau kontak orang ini, dan mau tahu bagaimana keadaannya, dan saya pengen dengar ceritanya, apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kebaktian itu, bagaimana Tuhan memimpin menyembuhkan dia.
Lalu dia telepon nomor itu, yang angkat ternyata perempuan. Dan angkat perempuan bukan itu seorang bapak yang kasih nomornya, yang telah disembuhkan katanya. Yang angkat adalah seorang perempuan dan dia Philip Yancey katakan bisa bicara dengan Mister ini. Ya. Terus dari telepon sana terdiam. Ya, seorang perempuan ini, ibu ini terdiam. Dan lalu setelah beberapa detik terdiam, perempuan itu mengatakan, Bapak itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Itu sudah meninggal. Ya. Jadi si Philip Yancey mengatakan, dia juga terpukul dengar itu. Ya. Dan inilah realitanya, ya, realita daripada banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Aku sudah mengasihi, aku sudah melayani, aku sudah sungguh mengikut Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak melepaskan aku, tidak menyembuhkan aku, mengeluarkan aku daripada masalah ini? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya? Mengapa? Good apa? Kebaikan apa yang saya alami sekarang kalau saya makin susah dan akhirnya mati. Suamiku mati, istriku mati, anakku mati. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengalami itu. Mau setia pada Tuhan, tetapi mengalami akhirnya mati. Dan kesusahan itu seperti tidak diangkat. Banyak kesulitan yang terus terjadi. Mulailah orang kecewa kepada Tuhan, disappointment with God. Saudara sekalian, kunci dan persoalannya adalah bukan Allah yang mengecewakan dia. Allah mengecewakan orang-orang ini. Tapi pengenalan mereka akan Allah itu bukan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Allah yang dinyatakan Alkitab memang Allah adalah Allah yang berjanji bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tapi kebaikan itu bukan menurut pikiranmu. Ini kebaikan bukan menurut definisi kita yang terbatas. Kebaikan itu adalah kebaikan menurut Tuhan yang baik. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti, kita yang terbatas, kita yang begitu banyak kesalahan, kita tidak mengerti apa yang baik. Anak kecil, kita seperti anak kecil tidak selalu mengerti. Banyak hal mereka tidak mengerti apa yang baik bagi mereka. Kadang-kadang mereka suka ingin main, tidak salah Jin pernah sharing melihat anak kecil main colokan listrik itu. Dia ingin bawa pensil untuk masukkan ke colokan listrik itu. Ya, di Indonesia itu bulat gitu ya. Dia ingin masukin, dia ingin curious, ingin tahu. Saudara kalau lihat itu gimana? Dan anak itu mau masukkan, pegang peniti, masukin ke situ, di colokan itu. Pukul langsung tangannya. Ya kan? Nangis, pasti anak itu nangis. Oh, papa nggak sayang. Saya mau main-main nggak boleh. Justru karena papa sayang. Justru karena kita mengasihi anak kita yang tidak mengerti apa yang baik bagi dia. Ya, ini ilustrasi dari anak kepada orang tua. Ya, sedangkan relasi kita dengan Bapa kita yang di surga jauh, pikiran kita, hikmat kita lebih jauh daripada orang tua kepada anak kita. Hikmat Tuhan jauh seperti jauhnya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Kita tidak mengerti jalan Tuhan. Banyak hal kita tidak mengerti. Tapi biarlah kita percaya, beriman kepada Tuhan. Terus beriman sesuai dengan janji Tuhan. Dia akan menyertai. Yesaya mengingatkan kita. Dia akan menyertai. Kau melewati padang, melewati banjir, melewati sungai yang deras, melewati api. Dia tidak akan meninggalkan. Dia akan menyertai, memimpin. Bukan berarti menyertai memimpin, pasti kita lewat, pasti kita selesai. Tapi artinya bahkan sampai mati pun. Kalau akhirnya Tuhan mengizinkan kita mati, membiarkan kita mati. Karena iman kita, karena mau mengikut Tuhan, mau setia kepada Tuhan sampai mati. Dan itu bukan sesuatu yang menakut-nakuti, karena meskipun bagi kita seperti jauh sekali mati. Meskipun kita bisa mati karena sakit, tabrakan dan sebagainya,
Tetapi banyak umat Tuhan di dalam Alkitab sepanjang sejarah kekristenan mati karena iman mereka, karena taat, karena memberitakan Injil, karena menjadi saksi Kristus. Mereka mati. Lima misionaris muda pergi ke Auka, India memberitakan Injil. Para pemuda-pemudi satu hari mati ditombak oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mereka ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Auka, India ini. Satu hari mati, satu hari 4 daripada wanita istri muda itu menjadi janda. 9 daripada anak-anak mereka itu kehilangan ayah mereka. Satu hari 5 misionaris muda yang sedang gagah-gagahnya mati. Tuhan mengizinkan itu, bahkan sampai mati pun. Tentu tidak mudah, tentu banyak kesulitan, pergumulan. Ini gymnasium yang Tuhan sedang kerjakan. Kita mau tetap setia, taat kepada Tuhan, tetap percaya, bahkan sampai mati pun Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan umat Tuhan bahkan sampai mati pun, bahkan mati pun tidak lagi menakutkan bagi umat Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Bukan hanya meskipun mati, bahkan mati pun, bahkan melalui kematian. Seperti juga melalui segala seluruh penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Tuhan sedang mengerjakan yang baik bagi kita. Bahkan melalui kematian, kita akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Menerima anugerah yang terbesar. Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan pengenalan mereka akan Tuhan, dengan iman dan ketenangan, mereka menghadapi api yang mematikan itu. Karena mereka tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, dan bahwa Allah akan dipermuliakan apapun yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan dilepaskan dari api itu. Mereka tidak tahu, tapi mereka sudah siap mati. Tapi mereka tahu kalau Tuhan mau, Tuhan mampu, terlalu mudah buat Tuhan untuk melepaskan mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Tuhan melepaskan, tapi Tuhan berdaulat, Tuhan penguasa segala sesuatu, hati raja ada di tangan Tuhan. Ya, pencipta segala sesuatu, kalau dia mau melepaskan, dia sanggup melepaskan, dengan sangat mudah dia melepaskan. Tapi kalau seandainya tidak, mereka tidak akan menyembah tidak dewa-dewa daripada Nebukadnezar. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi mereka justru makin mendekat, makin bersandar kepada Tuhan yang berdaulat, mengasihi mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Kita tahu kemudian apa yang terjadi. Ya, ketika mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang dipanaskan 7 kali lipat. Yang karena marah sekali Nebukadnezar, berani-beraninya menentang aku, melawan aku di hadapan semua orang. Ya, semua orang sudah taat dan hanya engkau yang tidak taat. Berani-beraninya engkau, siapa yang bisa melepaskan kamu? Allah mana yang bisa melepaskan kamu? Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, terlalu sombong Nebukadnezar, terlalu besar Tuhan yang mampu dan akan melepaskan mereka. Sampai orang-orang yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, yang diikat tangannya, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, sampai orang yang melempar pun mati. Ya, itu mau menegaskan ini memang panasnya super panas. Ya. Maka kita tahu kemudian ternyata ada bukan 3 orang yang ada di dalam perapian itu, ternyata ada 4 orang yang berjalan-jalan dan mereka bebas berjalan, ya, tidak terikat, bebas berjalan. Ada 4 yang kalau berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Ikatannya yang putus, merekanya tidak terluka jalan-jalan di dalam api. Wah, sudah mau jalan-jalan dalam api. Jalan-jalan. Dan kita tahu itu penyebabnya adalah karena ada pribadi yang keempat, ada orang yang keempat di situ yang
Dikatakan rupanya seperti anak dewa. Nebukadnezar kemudian mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluar! Dan datanglah kemari. Dan keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan raja berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ini bicara tentang melihat seperti dewa, malaikatnya. Dan ini tentu kita bisa mengerti ini adalah yang disebut sebagai Kristofani, ya, penampakan Kristus yang hadir di situ menyertai mereka. Saudara sekalian, apa yang terjadi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi secara powerful sebenarnya melihat ke belakang dan melihat ke depan. Ya, ke belakang adalah seperti janji yang di dalam Yesaya yang tadi kita baca. Janji Tuhan bahwa ketika engkau melewati banjir, padang, arus yang deras, flood, fire, tidak akan terbakar karena aku akan menyertai engkau. Aku akan berserta engkau. Dan sekarang secara harafiah, ya, secara harafiah kita sebelumnya tidak pernah berpikir secara harafiah. Dan tentu itu juga mungkin tidak secara harafiah berlaku pada kita. Maksudnya saya percaya hampir tidak ada di antara kita yang akan mati dibakar oleh api. Ya, kemungkinan besar kita tidak akan matinya dibakar oleh api. Tapi secara harafiah itu terjadi di dalam hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dan mereka mengalami bagaimana Tuhan menyertai mereka. Itu yang juga harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin meskipun kita tidak secara harafiah mengalami api, tapi kita mengalami api, kesulitan, penderitaan dengan segala macam di dalam hidup kita. Dan ingatlah Tuhan adalah Tuhan yang telah berjanji Dia akan menyertai. Api itu tidak akan ultimately membakar dan menghanguskan dan membinasakan kita. Tetapi bagian ini juga melihat ke depan. Melihat ke depan secara powerful ketika saya katakan ini adalah Kristofani karena memang di dalam Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dia yang adalah raja dari segala raja, dia adalah yang berdaulat atas segala sesuatu, tapi sekarang ketika dia datang ke dalam dunia, seumur hidupnya di dalam dunia ini, kita boleh katakan dia seperti berjalan di tengah-tengah api. Seumur hidupnya. Dia disebut sebagai man of sorrow. Dari lahir, dia lahir di tempat yang begitu sederhana, di kandang binatang. Dia dari lahir dia ingin dibunuh. Dikejar-kejar waktu bayi, ya dikejar-kejar. Herodes untuk ingin membunuh dia, binasakan dia bersama semua bayi di bawah 2 tahun. Dia lari, orang tuanya lari membawa dia. Ketika dia dewasa dia dicobai, ya dicobai dengan segala macam cara. Dia disalah mengerti seumur hidupnya. Bahkan keluarganya sendiri itu salah mengerti, tidak mengerti dia, dan dia dianggap seperti orang gila. Keluarga sendiri mengatakan demikian. Dia ditolak. Kalau ada orang-orang yang mengikuti dia, ada ribuan orang mengikut dia, orang-orang mengikuti dia bukan karena mengenal dia. Orang-orang mengikut dia karena mereka dapat makanan. Karena Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka ingin dapat makanan bukan karena mereka mengenal dan percaya sungguh-sungguh pada dia. Pada akhirnya dia dikhianati, kita tahu, oleh muridnya sendiri, dan bahkan semua muridnya meninggalkan dia. Dan dia kemudian disiksa, cambuk dengan cambuk Romawi, dan pada akhirnya dia harus menerima api murka Allah di atas kayu salib. Ya. Dan tetapi berbeda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di atas kayu salib, ketika dia menerima api murka Allah, Kristus harus menjalani semua itu seorang diri. Di atas kayu salib dia bahkan bukan hanya murid-muridnya yang dikasihi,
Bukan hanya murid-murid yang sangat dekat dengan dia, semuanya meninggalkan dia. Tetapi Allah Bapa yang dari kekekalan sampai kekekalan, Bapa yang mengasihi dia. Bapa yang seluruh hatinya ada di dalam diri anak, dan seluruh hati anak ada di dalam hati Bapa. Persatuan yang kekal hari itu, saat itu, ketika api murka Allah membakar dirinya. Anak Allah yang tunggal itu mengalami semuanya itu sendiri. Sehingga dia berkata, bahkan di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan bapaknya sendiri meninggalkan dia waktu yang singkat itu, karena dia sedang menanggung murka daripada Allah Bapa di surga. Mengapa dia sendiri? Mengapa Allah tidak menyertai dia? Karena Kristus di atas kayu salib bukan hanya menderita bersama-sama dengan kita, tetapi dia menderita bagi kita. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menderita dan mati ganti kita. Karena itulah ketika murka Allah dicurahkan, api murka Allah ditimpakan kepada dia, dia betul-betul sendiri karena dia sedang menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada semua manusia yang berdosa termasuk saudara dan saya. Tapi dia yang mati mengganti kita. Tentu bersama-sama dengan Kristus kita mati di atas kayu salib, tetapi kita bukan menderita mati di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam diri Kristus. Kematiannya yang menggantikan kita. Yesus menderita bagiku. Yesus menderita bagimu. Oh, kasih yang ajaib bagi kita, bagi saudara dan saya. Dia mati bagi kita. Karena itulah saudara sekalian, kita yang beriman di dalam Kristus tidak lagi menerima murka Allah yang ultimate. Karena murka Allah, hukuman Allah yang terbesar itu, terpuncak itu telah dicurahkan kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan di dalam lagu In Christ Alone yang kita tahu, ya, yang kita suka kadang-kadang menyanyikan juga In Christ Alone, kemarin ada sharing, itu saya rasa sesuatu yang bagus di dalam bait yang ketiganya, khususnya mengingatkan kita akan apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin is cursed. Sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, both with the precious blood of Christ. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, di tubuhnya yang telah terpaku di atas kayu salib dan dikubur di situ. Terang yang telah dikalahkan oleh kegelapan, tapi tiba-tiba muncullah dia bangkit kembali dari kematian. Dari kubur itu dia bangkit. Dan dia sekarang berdiri di dalam kemenangannya. Karena kutuk dosa itu telah lepas dari kita yang beriman dalam Kristus. Karena kita adalah milik dia dan dia milik kita. Karena kita telah dibeli oleh darahnya yang berharga itu. Inilah saudara sekalian janji penghiburan bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam hidup kita. Kita yang beriman di dalam Kristus, biarlah kita menyadari bahwa janjinya itu nyata bagi kita, bahwa dia juga bahkan akan menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus
ketika dia naik ke surga dan dia mengutus rohnya datang menyertai dan memimpin kita sampai selama-lamanya. Karena itulah saudara sekalian, ketika kita hari ini menghampiri meja perjamuan, biarlah kita ingat bahwa Kristus telah dilempar ke dalam perapian yang terbesar, api murka Allah itu demi kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus boleh mengalami api-api kecil, tanda kutip. Kesulitan-kesulitan penderitaan yang kita boleh alami di dalam hidup kita. Tapi tidak ada yang secara ultimate akan bisa menghancurkan kita, akan memisahkan kita daripada kasih Allah. Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Dan setiap kita yang sudah beriman dalam Kristus, bukan berarti kita tidak lagi mengalami api ujian seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan juga api yang akan memurnikan kita, seperti yang digambarkan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-6, kita sudah baca. Kita sebagai anak-anak Tuhan masih akan mengalami. Harus pasti mengalami, bukan kita cari-cari. Alkitab mengatakan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, maka kita akan mengalami api itu. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangan. Tapi biarlah kita ingat kalau Kristus telah menerima api murka Allah yang ultimate itu, dan dia telah berjanji akan menyertai dan memimpin kita, karena api yang dia telah terima itu ultimately tidak menghancurkan dia, ultimately tidak membinasakan dia selama-lamanya. Dia karena maut tidak mungkin menguasai hidup itu. Hidup itu bangkit kembali dan memimpin kita, menyertai kita, dan memberi kekuatan kepada kita. Kalau dia sudah melewati api yang ultimate itu, biarlah kita boleh dikuatkan menghadapi segala api yang lebih kecil, yang akan memurnikan iman kita, yang akan menguji kita. Karena kita tahu dia telah menanggung dosa kita. Dia telah menerima api yang ultimate itu. Dan dia adalah Tuhan yang menyertai dan juga bahkan berdoa bagi kita umat Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, biarlah kita mengingat akan hal itu. Mengingat anugerahnya yang besar. Mengingat dia adalah Tuhan yang berdaulat. Mengingat dia Tuhan adalah Tuhan yang juga telah berjanji menyertai, memimpin kita. Ketika kita makan roti yang menjadi tanda dari tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Ketika kita menerima cawan yang menjadi tanda daripada darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan juga menyadari bahwa inilah kasih yang terbesar, inilah janji yang terbesar, inilah pengorbanan yang ultimate, inilah api yang ultimate yang Kristus sudah terima bagi kita, untuk kita. Sehingga kita boleh dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan iman, kita mau terus taat kepada Tuhan, tengah kesulitan, tantangan yang ada, dan kita mau hidup bagi Tuhan, karena dia telah menyerahkan hidupnya terlebih dahulu bagi kita.